Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai strategi pendekatan dalam pembelajaran. Jadi ada 3 poin yang akan saya bahas di sini. Yang pertama ada teaching at the right level, yang kedua capaian pembelajaran, dan yang ketiga pembelajaran dengan situasi dan lingkungan belajar. Yang pertama, teaching at the right level itu merupakan suatu pendekatan belajar yang tidak mengacu pada tingkatan kelas, melainkan mengacu pada tingkat kemampuan siswa. Artinya, kalau misalkan pemahaman selama ini menganggap bahwa siswa yang berada di kelas 1 itu memiliki kemampuan yang sama, kemudian yang kelas 2 dengan kemampuannya yang sedemikian rupa, itu sebenarnya merupakan pemahaman yang keliru. Kenapa? Karena meskipun sama-sama berada dalam kelas 1, peserta didik itu memiliki tingkat kemampuannya masing-masing. Jadi, teaching at the right level ini merupakan sebuah pendekatan di mana yang dalam praktiknya itu guru diminta untuk memahami peserta didik terlebih dahulu bahwa mereka memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Sehingga peserta didik ini seharusnya dipandang berdasarkan kemampuan mereka, bukan berdasarkan usia atau kelasnya. Lalu, bagaimana penerapannya di kelas? Yang pertama, yang pasti adalah memahami peserta didik berdasarkan minat, gaya belajar, karakter, dan juga tingkat capaian atau kemampuan itu tadi. Setelah melihat bahwa peserta didik ini memiliki karakter yang beragam, maka kemudian guru merancang sebuah perencanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakter yang berbeda itu tadi. Ketika guru menemukan misalkan ada ternyata level kognitif atau tingkat capaian terhadap materi yang akan diajarkan di kelas itu berbeda-beda, ada yang slow learner, ada yang fast learner, maka kemudian guru juga mendesain pembelajaran itu berbeda. Kalau dalam pembelajaran berdiferensiasi, ini disebut dengan diferensiasi isi, di mana guru membuat sumber belajar atau bahan ajar itu yang sesuai dengan tingkat ketercapaian. Misalkan untuk siswa, untuk peserta didik yang slow learner itu tadi, guru melihat kurangnya di mana, kemudian membuat bahan ajar yang mudah untuk dipahami oleh peserta didik yang slow learner. Nah, untuk yang fast learner, artinya guru diharuskan untuk membuat materi yang lebih ditujukan untuk peserta didik yang katakanlah expert. Jadi karena kemampuannya di atas rata-rata atau kemampuannya lebih dibandingkan teman-temannya, maka materi yang diberikan juga materi ya bisa disebut materi-materi pengayaan. Kalau misalkan guru sudah menerapkan pendekatan pengajaran teaching at the right level ini, jangan lupa untuk melakukan evaluasi. Jadi supaya proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru ini selalu ada perbaikan di setiap siklusnya, maka guru juga selayaknya mengikuti beragam pelatihan. Pendekatan seperti ini banyak dilatih oleh instansi-instansi, termasuk juga pembelajaran berdiferensiasi yang sepertinya hanya sedikit sekolah yang membuat pelatihan khusus bagi guru-guru agar pembelajaran itu selalu berprogres. Setelah teaching at the right level, ada capaian pembelajaran. Sebelumnya tadi sudah disinggung mengenai tingkat kemampuan siswa. Tingkat capaian siswa itu berbeda-beda, makanya di dalam kurikulum Merdeka itu ada yang namanya CP atau capaian pembelajaran, yang artinya CP itu sendiri adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Jadi capaian pembelajaran ini mencakup sekumpulan kompetensi dan juga lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk sebuah narasi gitu. Dan
Dan ini capaian pembelajaran itu tadi, seperti yang sudah saya singgung, bahwa dirumuskan setiap fase, bukan setiap kelas gitu. Jadi kelas 1, misalkan kelas 1 SD itu kan ada yang sudah lancar membaca, ada yang membacanya masih kurang, ada yang berhitungnya sangat lancar, ada yang masih kurang. Makanya capaian pembelajaran ini dirumuskan setiap fase untuk melihat fase-fase, untuk memperhatikan fase-fase perkembangan anak juga, bukan berdasarkan tingkat kelas. Karena ya kita lihat saja faktanya di lapangan bahwa ada yang memaksakan anak-anak mereka untuk masuk ke kelas yang sebenarnya berdasarkan tingkat capaiannya itu belum mampu. Makanya ini tadi tugas guru adalah memahami bahwa tingkat ketercapaian peserta didik itu berbeda-beda. Lalu kenapa sih perlu capaian pembelajaran? Yaitu tadi untuk mengidentifikasi tujuan belajar yang lebih terukur. Nah, ketuntasan capaian pembelajaran itu dapat diidentifikasi setelah peserta didik mengikuti proses pembelajaran, kemudian dilakukan asesmen, dan bagaimana peserta didik itu dapat mendemonstrasikan dalam kehidupan nyatanya. Itu tugas guru untuk menilai apakah peserta didik sudah mencapai capaian pembelajaran yang dibuat. Selanjutnya, penyesuaian pembelajaran dengan situasi dan lingkungan belajar. Jadi tadi disinggung mengenai karakter peserta didik yang berbeda-beda, kemudian ada capaian pembelajarannya. Nah, sekarang dibahas bagaimana sih seharusnya guru itu menyesuaikan pembelajaran dengan situasi dan lingkungan belajar. Ini dibahas di buku di bukunya Ibu Marlina. Ini panduan pelaksanaan proses pembelajaran berdiferensiasi di sekolah inklusif. Ini tersedia di mata kuliah prinsip pengajaran, jadi teman-teman bisa download dan baca. Di sini dijelaskan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Ini tujuan, komponen, prinsip-prinsip, komitmen, dan juga bagaimana melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dari tahap yang paling awal merancang sampai melakukan pemetaan profil siswa, kemudian merancangnya seperti apa. Nah, nanti bisa teman-teman download. Syukur kalau misalkan teman-teman sudah baca ya. Kembali ke topik penyesuaian pembelajaran dengan situasi dan lingkungan belajar. Jadi yang dimaksud dengan menyesuaikan pembelajaran dengan situasi dan lingkungan belajar adalah seperti ini. Jadi peserta didik itu memiliki preferensi lingkungan belajarnya masing-masing. Ada dari peserta didik yang lebih suka untuk bekerja dengan tenang dan tanpa gangguan. Ada juga yang peserta didik itu lebih suka kalau misalkan belajar itu berdiskusi dengan temannya. Makanya saya tekankan sekali lagi bahwa memahami karakter peserta didik itu penting supaya guru tidak hanya menggugurkan kewajibannya melakukan pengajaran di kelas, tetapi juga membuat supaya pembelajaran itu lebih bermakna. Jadi tujuan yang ingin dicapai dari proses pembelajaran itu dapat tercapai dengan baik. Jadi bukan hanya berceramah di kelas, jamnya habis, keluar, selesai. Tapi tidak. Jadi saya punya mimpi, punya harapan supaya proses pembelajaran di kelas itu juga menghubungkan antara kegiatan di sekolah dengan bagaimana lingkungan tempat tinggal peserta didik, supaya tidak ada gap antara sekolah dengan lingkungan tempat tinggal. Kita lihat saja di di sistem yang baru, ketika peserta didik itu sekolah 5 hari dalam 1 minggu, berangkat pagi pulang petang, saya yakin interaksi dengan keluarga dan para tetangga atau lingkungan tinggal mereka itu menjadi berkurang, karena pasti peserta didik itu sudah merasa lelah dengan aktivitas mereka di sekolah, terlebih ditambah lagi dengan PR. Nah, karena saya
akan mengajar sosiologi, saya punya mimpi untuk mengaitkan materi sosiologi dengan kultur yang ada di lingkungan tempat tinggal peserta didik. Ini sebenarnya masuk pembahasan lain, jadi ada pendidikan responsif kultur, tapi ya itu nanti bisa teman-teman pelajari sendirilah. Kemudian kembali ke topik, bagaimana menyesuaikan antara pembelajaran dengan situasi lingkungan belajar. Nah, ini tadi melibatkan kondisi di mana siswa belajar yang terbaik. Kalau ada siswa yang lebih suka diam ketika belajar, ketika bekerja, maka sebaiknya guru juga menyediakan lingkungan belajar yang seperti itu. Jangan memaksa kemudian meminta mereka untuk selalu berdiskusi dengan temannya. Jadi diberikan kesempatan untuk mereka itu memahami materi secara mandiri, namun juga mengajarkan mereka untuk juga berkolaborasi, bersosialisasi dengan teman-temannya, karena kerjasama dan kolaborasi itu masuk soft skill yang dibutuhkan gitu di tahun 2025 apa berapa gitu ya, saya lupa. Nah begitu materi tentang strategi pendekatan dalam pembelajaran. Lalu gimana sih cara strategi yang bisa kita buat supaya pembelajaran yang kita lakukan itu bisa menerapkan ini tadi, pembelajaran teaching at the right level, jadi memberikan pembelajaran sesuai dengan tingkat capaian siswa dan memperhatikan preferensi lingkungan belajar mereka. Ini juga saya sudah membuat strategi pembelajaran yang ingin coba saya terapkan, strategi pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kebetulan untuk semester depan itu direncanakan saya akan mengajar mengenai materi hubungan sosial. Jadi saya berencana untuk jadi apa yang saya lakukan nanti, yang pertama melakukan asesmen diagnostik untuk melihat bagaimana gaya belajar, minat, dan tingkat capaian peserta didik saya. Tapi khusus untuk tingkat capaian ini nanti untuk mempersingkat waktu ya, karena memang kelas 10 kurikulum merdeka itu dalam 1 minggu mata pelajaran sosiologi itu hanya ada 1 pertemuan dan per pertemuannya 2 NJP. Jadi menurut saya terlalu singkat, makanya untuk tingkat capaian ini nanti saya lihat dari hasil belajar mereka di semester 1, penilaian akhir semester mereka. Gaya belajar dan minat, nanti mungkin bisa melakukan tes yang ada di internet gitu ya. Kalau kultur ini ya bisa juga dari kuesioner, dari profiling sebelumnya, dimana ya memang untuk calon peserta didik yang akan saya ajar itu di semester depan itu adalah mereka yang mayoritas orang Jawa, hampir semua, atau bisa saya bilang semuanya, karena memang program yonasi itu ya, sistem yonasi itu. Nah, setelah saya melakukan asesmen diagnostik itu nanti membuat modul ajar disusun berdasarkan asesmen diagnostiknya gitu. Nah, supaya nanti dalam proses pembelajarannya itu saya bisa menyusun bahan ajar yang saya sesuaikan dengan gaya belajar mereka. Apabila nanti ditemukan di kelas misalkan ada yang audio visual, ada yang visual aja, jadi bahan ajar yang saya sediakan ya saya sesuaikan gitu. Yang visual saya berikan bahan agak berupa bacaan, kalau yang audio visual berupa video gitu. Nanti dalam proses pembelajarannya itu guru bisa menjadi fasilitator, bisa menjadi pembimbing gitu, berkeliling kelas menilai apa yang belum dipahami oleh peserta didik tuh. Nah, untuk apabila nanti ditemukan peserta didik yang gaya belajarnya kinestetik, ya bisa dibuat dengan cara membuat materi yang menuntut mereka untuk banyak bergerak, misalkan membuat mind mapping ditempel di tempat kelas dan semacamnya. Nah, untuk penugasannya juga disesuaikan dengan gaya belajarnya peserta didik. Kalau memang peserta didik itu lebih suka
belajar secara audio visual, ya diberikan kebebasan mereka untuk membuat video misalkan. Atau kalau mereka suka nulis, ya berikan bebasan untuk mereka membuat misalkan rangkuman materi, atau ya intinya disesuaikan, ya intinya penugasan itu disesuaikan dengan gaya belajar mereka ya. Terima kasih. Sekian pembahasan mengenai strategi pendekatan dalam pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.